Selanjutnya, kita membahas tentang concern about target costing. Meskipun target costing memiliki beberapa keuntungan yang jelas, namun beberapa studi itu mengungkapkan kalau ada potensi masalah dalam implementasi, yakni yang pertama, lack of understanding of the target costing concept. Jadi, masih banyak senior eksekutif yang menolak karena menganggap tidak terlalu penting. Yang kedua, poor implementation of the teamwork concept. Buruknya implementasi konsep kerja tim lintas fungsi, kepercayaan, dan kerjasama itu penting untuk berhasil di target costing. Lalu yang ketiga, ada employee burnout. Yang keempat, overly long development time. Siklus rekayasa nilai yang dilakukan berulang untuk mengurangi biaya bisa menyebabkan produk datang terlambat ke pasar. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai break-even time. Nah, insinyur Hewlett Packard mengembangkan titik impas atau yang biasanya kita kenal dengan BET untuk memotivasi dan mengukur manfaat dari integrasi lintas fungsional selama siklus pengembangan produk. BET itu mengukur lama waktu dari awal proyek sampai produk telah diperkenalkan dan menghasilkan laba yang cukup untuk membayar kembali investasi di awal dalam pengembangannya. Jadi ada 3 proses. Yang pertama, bagi perusahaan untuk mencapai titik impas pada proses RD&E, investasinya dalam proses pengembangan produk harus dipulihkan. Jadi, memberikan insentif untuk membuat proses pengembangan produk lebih cepat dan lebih murah. Yang kedua, BET menekankan profitabilitas. Yang ketiga, BET bisa mendorong peluncuran produk baru lebih cepat daripada kompetitor sehingga penjualannya lebih tinggi dan itu untuk membayar investasi pengembangan produk. Mari kita lihat gambar berikut ini. Perusahaan itu tuh dihabiskan untuk riset pasar dan mengembangkan spesifikasi teknis untuk produk yang baru. Proyek ini tidak menguntungkan, maka dari itu kurvanya negatif ke bawah. Tahap RD&E berakhir ketika perusahaan membuat komitmen untuk memproduksi, menjual, dan mengirimkan produk. Perusahaan berharap agar laba yang didapat lebih awal peluncuran produk akan membayar riset pemasaran dan semua biaya RD&E. BET mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan biaya awal tersebut. Tentu saja tujuannya bukan hanya untuk mencapai titik impas, tetapi untuk mendapatkan keuntungan besar dari peluncuran produk baru. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang innovation measures on the balance scorecard. Nah, materi BET tadi yang saya jelaskan itu salah satu pengukuran non-financial untuk melengkapi langkah-langkah keuangan. Namun pengukuran finansial saja itu tidak dapat mendorong kesuksesan perusahaan dalam hal pembangunan produk yang baru. Perusahaan, terutama yang mengikuti strategi inovasi dan kepemimpinan produk, perlu langkah-langkah non-finansial untuk memotivasi dan mengevaluasi kegiatan inovasi mereka. Mari kita tengok beberapa tujuan dan ukuran yang bisa muncul dalam perspektif proses balance scorecard perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses inovasinya. Ada 2. Yang pertama, market research and generation of new product ideas. Di sini di tabel ini dijelaskan objective for generating new ideas ada 2,
yakni anticipate future customer need. Dan yang kedua, discover and develop new, more effective or safer products or service. Di sini telah dijelaskan cara pengukurannya seperti apa. Nah, yang kedua yakni design, development, and launch of the new product. Jadi di sini dijelaskan objective for managing the RD&E process. Ada 4 objektif. Yang pertama, develop innovative new product offering superior performance. Dijelaskan visualnya seperti ini. Dan yang kedua ada reduce product development cycle time. Dijelaskan visualnya seperti ini. Dan yang ketiga, manage development cycle cost. Dan yang keempat, launch the new product into production. Semua measure di sini sudah dijelaskan measures dari setiap objektif. Selanjutnya yakni environmental costing. Biaya lingkungan melibatkan pemilihan pemasok yang memiliki filosofi dan praktik dalam menangani lingkungan yang cocok dengan pembeli mereka. Membuang produk limbah selama proses produksi dan memasukkan layanan purna jual dan masalah pembuangan ke dalam sistem akuntansi manajemen itu masuk ke bagian environmental costing. Jadi penetapan ABC itu dapat dengan mudah diterapkan pada pengukuran, manajemen, dan pengurangan biaya lingkungan. Ada 3 langkah. Pertama, yakni identifikasi proses yang menyebabkan biaya lingkungan yang harus dikeluarkan. Yang kedua, tetapkan biaya organisasi yang terkait dengan proses ini. Yang ketiga, tetapkan biaya-biaya tersebut ke individual produk, saluran distribusi, dan pelanggan yang menyebabkan masalah lingkungan atau yang mendapat manfaat dari proses yang terkait dengan pencegahan atau perbaikan lingkungan. Nah, ada sebuah web yakni yang bernama Patagonia, di mana kita bisa melacak dampak produk tertentu terhadap lingkungan. Jadi di buku itu dicontohkan BMW menerapkan environmental costing, yakni dengan menggunakan parts yang terbuat dari recycled plastics, dan parts tersebut yang digunakan BMW itu bisa di-recycle juga. Nah, biaya lingkungan itu terdiri dari 2 kategori. Yang pertama ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit terdiri atau terkait dengan biaya langsung untuk memodifikasi teknologi dan proses, biaya pembersihan dan pembuangan, biaya izin untuk mengoperasikan fasilitas, denda yang dipungut langsung oleh pemerintah, dan litigasi biaya. Sedangkan biaya implisit seringkali lebih terkait erat dengan infrastruktur yang diperlukan untuk memantau masalah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.